yang buat konten, jangan bodoh-bodohin orang bikin konten. Ini pertanyaan kenapa orang itu ada di 2 video, itu aja kan? Oke. Tapi kalau dia menjelaskan dari awal, masalahnya tidak akan sepanjang ini. Banyak ini. Kita melihat tetap aja ada suatu kebohongan di sini ya. Saya tahu dari mereka malah, dari pemenang-pemenang itu. Mereka yang bersaksi ke saya. Kalau si saksi ini harusnya dijanjikan hadiah sama WS, Iya. tapi tidak dikirim. Itu kan jatuhnya kan cuman orang yang berharap jadi males follow dia supaya gue dapat hadiah. Ya. Hai semua yang lagi nongkrong santai di sudut kota, saatnya denger cerita bareng suara yang nyata. Setiap topik dibahas tuntas penuh tawa lepas. Ketemu lagi di Bitok bicara sampai mentok tok tok tok. Rame. Apa ya tadi ya? 100 orang. 100 orang itu. Banget, gila. Ini memang studio kita pakai buat final champion ini. Tadi kosong. Iya, kan kemarin kan sempat kita pakai buat tonton Madrid lawan Benfica. Oh iya. Iya, Madrid kalah ya sama Iya, Benfica. dibantai. Iya, 4-2. Iya. Nah, kali ini luar biasa banget nih. Bitok kehadiran tamu yang istimewa, spesial banget ya. Yang lagi benar-benar menjadi pusat perhatian, pusat perbelanjaan. Matahari dong. Ya, karena berhasil tahu deh berhasil apa dalam proses itu ya, mengangkat sebuah fenomena konten-konten di media sosial yang seolah-olah dermawan tapi ternyata tidak 100% seperti yang kita lihat. Nah, sudah ada sang pembongkarnya nih, Michael Ethan. Terima kasih. Apa kabar? Panggil Baik, Ethan Bang. aja ya. Baik, Bang, ya. Ten, sehat. Bang Bulu, sehat. Baik. Bang Bulu gimana, sehat? Sehat. Ten. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ethan tuh sebenarnya sebelum ngebongkar konten-konten orang nih, Ethan tuh kontennya tuh seputar apa sih? Seputar apa? Boxing, Bang. Iya, boxing. Ya, Ya. boxing. Waktu itu yang pernah sama Paris Fernandes ya? Pernah juga ngonten sama Konten Paris kan? pernah. Iya. Ingat. Ya. Harusnya saya jadi petinju. Iya, kenapa Ethan? Ya Tuhan berkata lain. Dibelokin ke sini. Tapi Ethan memang suka boxing ya? Suka boxing. Memang pro player? Enggak. Emang atlet Ethan tuh? Ya latihan aja, Bang. Latihan aja? Ya, latihan. Kelihatan sih dari badannya ya, petinju ya. Kalau saya kan petinja. Suka bawa kotoran. Petinja namanya kan. Iya. Nah, kalau pagi-pagi kita seperti jadi petinja kita. Iya. Nah, itu kenapa Ethan nggak fokus lagi di konten Ethan sendiri sebagai seorang konten kreator tinju ya? Tapi tiba-tiba kok menemukan konten baru tuh. Menguak sebuah tabir yang selama ini kita anggap wow gitu loh. Apa itu awal mulanya, Ten? Tepat hari ini Jumat 1 bulan lalu, Bang. 1 bulan lalu? 1 bulan lalu. Ketemu ide itu? Ketemu jam 8 malam. Apa triggernya tuh? Sebelumnya kan saya ngonten seputar boxing kan. Boxing. Jadi terakhirnya tuh POV berantem. POV berantem. sketsa lah berantem. Oke, Ini iya. salah satunya sama dia juga bikin. Sempat Iya, viral iya, juga. Iya ya. 3 jutaan tuh yang 3 juta, nonton iya. sama dia. Selanjutnya saya Fighter juga. Ya, dia fighter Kelihatan. juga nih. Terus saya ketemulah formulanya kan, saya pikir oh boxing nih. POV gitu berantem. Nah, pas lagi hari itu saya lagi nggak ngonten tuh 2 hari. Oh, oke. Tapi lagi nggak enak badan gitu lah ya di kamar. Wah, konten apa nih? Udahlah buka Instagram aja lah. Nah, lewatlah videonya Tony Chu. Tony Chu dulu awalnya ya? Di awalnya. Oke. Scroll kan, bagi-bagi handphone ya. Wah, tertarik lah. Saya klik profilnya kan. Saya masuk ke berandanya, saya liatin terus ke bawah kan. Lu sampai video paling bawah di... Enggak. Nggak Pas sampai bawah banget? sampai bawah, tiba-tiba ketemu orang yang sama nih. Sebagai Pemenang ceritanya. Pemenang Tapi giveaway-nya. dengan cerita yang berbeda, dengan narasi yang berbeda. Tapi orangnya sama. oke. Di situ saya kayak janggal dong. Awal dari kegabutan, Iya, mau bikin konten apa, menemukan itu. dikasih ilham, konten orang Si Ilham sih ditemukan- nggak kenal, Bang. Kalau Oh iya, Ilham. maksudnya menemukan. Si Ramadan saya kenal. Ilham saya kurang main. Iya, emang nggak kenal Ilham kan emang. Ketemu Edi Buduk. Edi Buduk. Ide. Oh, iya. Edi. Nah, terus Ketemu ide akhirnya itu lah. itulah. Nah, dari situ wah, panjang tuh, Bang. Mulai akhirnya ketika Ethan ketemu, ini kan orangnya sama nih dapat duit, kok dia lagi dapat duit lah.
perannya beda gitu kan. Iya. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah itu tuh? Saya bingung aja kan. Oh. Ya udah iseng nih daripada nggak ada konten kan. Saya rekam tuh videonya kan. Oke. Jadi saya rekam lah. Edit juga apa kamu? Editnya ala kadar aja bang. Rekam doang. Iya, artinya ingin mengasih informasi ke Iya. viewers kamu nih. Betul. Dengan tadinya saya nggak mau nongol tuh di video. Cuman mau Narasi posting itu aja. Narasi aja. Udah gitu saya takut nih. Konten saya sama yang saya upload terakhir nggak nyambung nih. Saya takut dihujat sama follower saya. Cuman saya pikir daripada nggak ada konten, bodo amat lah. Iya. Itu ragu-ragu tuh bang awalnya. Jadi niat kamu nih awalnya bodo amat. Bodo amat. Yang penting ada konten aja. Ada konten. Iya. Iya. Posting dalam berapa jam itu viral tuh. Saya Karena shock. itu pasti menarik. Saya nggak tahu bang. Saya nggak sama tahu ini sebenarnya kayak itu. misalkan nih, mohon maaf ya. Oh. Saya Ustadz, misalkan saya Ustadz. Wah, orang taunya saya Ustadz. Nggak taunya saya. Sepak bola. Nah, saya itu mah nggak apa-apa, masih wajar. Katanya berbalik dari pandangan orang gitu kan. Oh, oke. Ternyata saya jadi ustadznya, misalkan nggak pernah, pondoknya nggak pernah ada gitu kan. Kaku-kaku ustadz, misalkan aja Settingan gitu lah, kan. ustadz settingan. Ustadz settingan gitu kan. Di panggung doang ustadz, di belakang bukan ustadz itu misalkan. Ya, misalkan itu kan orang menarik, pengen tahu sampai sejauh mana. Tapi yang kamu temukan kan sedikit ya, tidak semuanya kan. Maksudnya saya yang nemuin. Yang menemukan tokoh yang dua Iya, itu iya, kan iya. cuman beberapa ya. Iya, dari komentar kan saya baca semua tuh bang. Ribuan sampai DM ratusan ribuan saya bacain satu malam itu tuh. Serius kamu baca semua? Ya kan saya kaget bang. Saya nggak pernah Banyak viral. tahu kan. ya, tapi kan pasti ada yang pro kontra nonton di situ tuh. Nggak ada. Justru pro semua. Pro semua. Wah, hebat kamu. Iya, udah saya kaget. Udah gitu luber validasi kan, divalidasi bener. terus kan. Terus iya betul. Bang, wah gila abang menemukan lanjut begitu. Ya, awal satu ketemu satu nih ya. Mau satu. Terus kamu cari lagi tuh. Nggak nyari sebetulnya. Kalau nyari kan kita kayak di mana ya? Cuman kalau kita cuma lihat gini, ketemu gimana? Segampang itu. Ketemu lagi Ketemu lagi. di konten kreator yang sama dulu nih. Iya, masih Tony Chu dulu. Iya, Tony Chu dulu. Dua berarti ya. 2. Ditambah ada satu orang yang pemenangnya itu akhirnya speak up segala Speak up macam. juga. Nah, itu saya up juga. Itu rame lah. Wow ya, memang bukan masalah berapa banyaknya ya, tapi ini kan ya kita melihat tetap aja ada suatu kebohongan di sini ya. Benar nggak sih, Don? Tergantung sih, Bang. Dari sudut pandang kebohongan tuh menurut saya nggak berbicara mengenai itu settingan atau real. Saya tidak berbicara mengenai itu bohong atau jujur, tapi Kamu hanya memberikan ini loh. iya, Biar penonton menilai gitu maksudnya. iya, saya hanya bahas di videonya itu. Oh. Kalau bohong jujur itu kan dari niatnya si konten kreator kan. Iya, iya. Kalau dari video itu saya bahas ya dari segi teknisnya aja. Oke. Kenapa orangnya ada 2? Kenapa Orangnya itu aja. Itu aja. Kenapa lokasinya sama? Kenapa narasinya begitu? Itu aja sih yang saya pertanyakan. Tapi kamu menyimpulkan nggak konten itu? Sebenarnya Apa kesimpulan Ethan sendiri? saya sangat berhati-hati Bang untuk berkesimpulan karena pendapat saya pribadi ini tidak penting sebetulnya. Bisa jadi motif saya jelek, bisa jadi niat saya jelek. Takutnya kesimpulannya subjektif ya? Iya, mendingan objektif ya? saya bawa barangnya nih netizen simpulin sendiri. Kelar. Kamu emang menjadi jurnalis kalau gitu berarti ya? Kamu? Itu masuknya jurnalis ya? Iya, kamu tidak berpihak. Iya, sebetulnya begitu. Kamu menjadi media, karena sekarang tuh semua orang bisa menjadi media, cuman dia nggak tahu bagaimana etikanya menjadi media gitu kan. Semua orang kasih informasi, tapi dia nggak tahu bagaimana memberikan informasi yang baik dan benar kepada penonton. Gitu. Kamu udah termasuk benar, kamu tidak berpihak dan tidak menjustifikasi. Bahkan kamu hanya menginformasi. Tony Chu kan nge-DM saya kan. Ada apa nih Pak rame-rame, salam kenal Tony. Ya intinya dari percakapan itu saya suruh dia buat klarifikasi. Iya. Biar jangan jelasin ke saya. Jadi dua pihak ya. Iya, dia kan sibuk menjelaskan ke saya kan awalnya kan. Pihak Ethan pemberi informasi, pihak yang dimintain keterangan harus bisa mengklarifikasi. Iya. Sudah ada klarifikasi dari Tony Chu. Udah saat itu besoknya bikin dia, Apa ya klarifikasinya itu? tapi tidak menjawab. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Normatif aja ya. Iya, dan itu lebih cenderung pertahanan diri sih. Defensif. Iya, dan malah ada framing saya fitnah kan katanya kan. Nah, merasa diserang sebagai boxing, petarung, apa biasanya? Strategi apa yang dilakukan? Iya kan? Loh iya dong. Kamu kalau kan babak belur kamu. Iya, ya Diserang. saya, Maksud defense lagi ya? Udah gini kalau nggak defense lagi mah. ya, saya ya udah sih biasa aja sih saya diserang. Nah, kan sakit loh itu. Ya, Difitnah loh. Kamu tuh difitnah loh. Sakit loh. tapi ya netizen tahu kan. Saya menyampaikannya apa. Bukan asumsi, bukan pendapat pribadi. Bahkan di video kan saya diem.
Tapi kan saya dibilangnya, saya menyebut itu settingan, saya memfitnah. Ya saya up aja ke netizen, biar netizen jadi hakim, Bang. Karena orang bijak pernah berkata, Nah, ini bagus, cukup pelan-pelan. Artinya apa? Oh, belum. Oh, belum. Ntar ya, aku minum lihat. Soalnya berat nih Ethannya. Iya, iya. Ethan boleh minum, Ethan. Belum. Ini ada minumnya nggak sih nih? Ethan nggak dikasih minum nih? Ada, sebenarnya. wah ini, wah manis banget tuh. Manis, air putih. Iya, iya. Nikmat banget ya. Jeng, 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 jeng. Kopinya bukan. Ini dia, sebuah quote yang dikutip dari seorang hakim ya. Orang bijak lah. Orang Saya bijak menganggap dia mengatakan, orang bijak. apa isinya, Ethan? Netizen adalah wakil Tuhan. Netizen adalah wakil Tuhan. Bukan fakta atau setuju tidak setuju, kenyataannya seperti itu saat ini. Abang setuju juga? Iya, setuju. Karena Apapun viral. zaman kita dulu demo, kita menggunakan kalimat suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi ketika rakyat sudah bersuara, ya memang Tuhan sudah berkehendak. Ayo, suarakan kebenaran. Ya. Nah, kalau netizen sudah bergerak, bersuara, Itu. tangan dia memencet tombol, berarti kepanjangan tangan Tuhan. Betul. Mungkin ada orang yang angkat tangan kali. Akhirnya Tuhan turun tangan. Iya. Ada peristiwa ini mungkin. Betul. Merasa, kok gua dibohongin sih gitu. Misalkan. Banyak banget, Bang. Misalkan kali gitu ya. Misalkan. Nah, ini dari Tony Chu ya. Artinya sudah klarifikasi, tapi tidak menjawab. Di tengah-tengah aja tuh dia main dia. Ya. Apa sih jawabannya? Kalau boleh kamu rangkum jawaban dari Tony Chu itu apa sih? Intinya dia tetap bilang dia tuh real. Real. Dia beneran mengasih handphone itu ke orang tersebut. Tersebut. Walaupun orangnya sama. Iya. Di beberapa kontennya dia. Iya. Dan terlepas itu ya saya percaya-percaya aja. Iya. Tapi kan yang dipertanyakan bukan itu. Yang dipertanyakan kenapa orang itu ada di 2 video. Itu aja kan. Oke. Mungkin kalau dia menjelaskan dari awal masalahnya tidak akan sepanjang ini. Banyak ini. Iya. Dan kan sempat ada yang mau speak up tuh. Nah, itu tidak diklarifikasi juga yang speak up. Siapa yang musik? Yang kamu bilang katanya ada yang speak up dari beberapa Pihak Tony-nya. pihak yang Yang menjadi pemenangnya. Pemenangnya. Iya, pada speak up. Akhirnya pada speak up. speak up bahwa Ternyata metodenya seperti ini loh. Kenapa bisa 2 orang ada di satu orang ada di 2 video? memerankan 2 peran. Iya, ternyata begini loh. Saya tahu dari mereka malah, dari pemenang-pemenang itu. Mereka yang bersaksi ke saya. Harusnya kan dari pihak si kreatornya dong. Iya, iya. Kan dia membuat. Iya. Gitu. Itu yang agak disayangkan sih bagi saya. Tetap ya, apapun juga konten itu perlu di set up ya. Iya dong. Settingan tetap ada ya. Harus ada, Bang. Tetap bisa bilang bahwa iya ini settingan, kan tinggal bilang ini settingan. Iya. Cuma misalkan nih, aku kasih Ethan, oke 10 juta dong, yang terima harusnya 10 juta. Tapi apa benar dia terima 10 juta? Si orang itu. Si orang yang di dalam konten itu, misalkan handphone, handphone 17 misalkan dikasih, nggak taunya handphonenya 7-nya dikurangin jadi handphone 10, handphone 10 gitu kan. Kita kan nggak tahu itu benar apa enggak. Ya itu lebih ke, mungkin gini loh Bang. Saya punya prinsip, kadang-kadang kita bikin fake tapi untuk kebaikan kita bisa apa? Iya, iya. Benar nggak? Abang Benar, setuju nggak? Kalau setuju. misalkan kita buat fake, tapi niat kita baik nih. Ngasih orang handphone. Iya, dan berdampak. Tapi kita settingan. Settingan. Sama yang kita bikin settingan, ternyata dampaknya jelek. Jelek. Nah, jadi saya tidak ke fake atau asli atau enggak, tapi narasi videonya ini masuk akal tidak, kan gitu. Iya, iya. Itu lebih kamu kepada make sense nggak sih? Iya. Logis nggak sih ini gitu kan? Kalau emang benar ini real, bukan memang orang yang berhak untuk menerima hadiah ini, ya itu oke ya. Oke. Tapi kenapa orangnya dia, terus dia memerankan karakter yang berbeda, ya jadi kayak sinetron aja Betul, gitu ya. betul. Itu yang kamu coba informasikan. Awalnya. Tapi kamu belum menyimpulkan. Ya, saya tidak menyimpulkan. Kenapa nggak berani menyimpulkan? Kenapa tidak mau? Bukan tidak berani. Kenapa tidak mau menyimpulkan? Balik lagi tadi saya bilang, tidak penting pendapat saya itu. Nggak penting. Saya siapa gitu. Saya Bukan ahli juga gitu. Iya, bukan pakar perkontenan, saya bukan pakar ini gitu. Saya nggak penting. Oke. Ya tadi balik lagi, bisa jadi niat saya jelek, pendapat saya jadi mengarahkan orang. Khawatir dipelintir ya. Iya. Itu kesimpulan kamu, orang langsung membuat penilaian negatif tentang Betul. kesimpulan kamu. Kita beralih ke Willy Salim sekarang. Boleh. Gimana kalau dengan Willy Salim? Sebetulnya Willy Salim itu sudah selesai. Sebenarnya Tony dan Willy Salim sudah selesai, Bang. Sudah selesai. Karena kenapa sudah selesai? Waktu awal-awal itu, saya bertekad harus menyuarakan tentang sistemnya ini. Ya. Dari awal niat saya itu biar masyarakat tahu caranya gini loh.
caranya begini, polanya begini, skemanya begini. Itu niat saya. Dan sudah tercapai. Sudah. Sudah di Densu kan, di Bank Densu. Iya, oke. Jadi saya merasa ya sudah. Kalau saya terlalu membahas lebih lanjut soal mereka berdua, sebetulnya saya masih agak nggak enak. Tapi kalau menceritakan saya cuma meng-quote apa yang saya bicarakan, saya nggak masalah. Oke. Gini ya, saya bener ya. Iya. GERD naik nih. Waduh, turunin lah bang. Nggak bisa. Kan Mas lagi naik. Ay. Saya kalau Mas naik, GERD ikut naik. Emang iya? Wah. Karena saya nggak punya emas, jadi nyesel. Aduh. Jadi memang begitu ya. Ya. Secara perkontenan ini kamu sudah selesai sebetulnya. Sudah selesai. Di 2 orang ini saya sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kalau respon Willy Salim sendiri gimana nih? Yang mungkin di konten ini di Bitok ini kan kita belum dapat informasi itu. Gimana kalau untuk Willy Salim Iya, sendiri? terakhir dia kan ada klarifikasi kan. Heeh. Abang tahu nggak di Lambe Tura kan juga di up kan. Iya. Ya intinya dia klarifikasi seperti itu ya sudah. Saya pribadi tidak melihat itu gimana, cuman saya melihat ya udah dia sudah bertindak, sudah cukup. Langsung ke daerah ke Enggak. Enggak Nggak ada. Kalau Tony Chu kan ke daerah kan? Direct sempet. Willy Salim sempet, tapi sebelum rame-rame tuh. Jadi habis dari Tony saya ada bahas video tentang Willy karena ada satu saksi yang laporan ke saya, intinya kalau si saksi ini harusnya dijanjikan hadiah sama WS, Iya. tapi tidak dikirim, mungkin lupa kan. Iya. Nah saya bantu untuk up lewat reels video saya dan saya dikontak sama Willy Salim. Apa dia? Niatnya baik, maksudnya saya menghargai sikap dia gitu, kayak pemenangnya atas nama siapa yang belum dikirim gitu. Mungkin timnya lupa. Nah saya infoin atas nama si ini dan Willy Salim langsung merespon. Hadiahnya langsung dikirim lah ke si saksi itu. Oke. Jadi dua-duanya ini di konten kreator Willy Salim dan Tony Chu ini artinya sudah membuat klarifikasi dari video yang kamu informasikan kepada netizen nih. Gitu. Sudahlah sejauh ini bisa dibilang gitu. Kalau bisa bilang gitu ya. Ini video ini udah nih, oke, Willy sudah klarifikasi, Tony Chu sudah klarifikasi. Artinya ini harapan kamu dari kamu buat konten ini adalah supaya apa tuh? Supaya agak lebay nih Bang ya. Agak berlebihan mungkin bagi banyak orang, tapi pribadi saya berharap netizen kita tuh tidak dibodoh-bodohi lagi. Oke, tapi itu kan bagus, itu kan mulia. Sebuah cita-cita yang mulia. Kenapa dibilang lebay? Tapi kan ada yang nanya, apa ruginya buat lo? Gitu. Itu kan pertanyaan paling banyak yang saya terima tuh. Emang lu dirugikan? Emang lu diapain gitu? Kok nyenggol-nyenggol orang, hancurin karir orang gitu. Iya. Ya saya rasa tiap warga negara berhak untuk membantu orang lain kan. Kalau dalam agama kita nih ya, dalam agama Islam, ketika kita menyingkirkan duri supaya tidak membahayakan orang di jalan, paku, beling, itu adalah bagian daripada iman. Itu yang benar, itu pahala tuh. Nah, kamu mungkin bisa jadi memberikan sebuah Edukasi ya buat orang yang ingin buat konten. Jangan bodoh-bodohin orang dong kalau bikin konten. Ya. Lu mau masyarakat kita jadi bodoh semua kan, berarti lu tidak memberikan, artinya lu merugikan orang banyak gitu kan. Nah, supaya ini tidak merugikan orang banyak, supaya nggak ada korban kan kita singkirkan ini. Ya. Supaya di jalan tuh orang jalan jadi lancar gitu kan. Supaya orang tuh jadi pintar, jadi nggak terhambat oleh konten-konten bodoh kayak gitu kan. Maksud itu bagus itu. Bukan memang tidak merugikan orang, tapi justru menguntungkan orang. Gue emang nggak merugikan orang, tapi gue menguntungkan orang banyak. Karena supaya orang tuh tidak tertipu, tidak termakan oleh konten-konten yang ya uneducated gitu kan. Seperti itu kan jatuhnya kan cuman orang jadi berharap, jadi males follow dia supaya gue dapat hadiah. Iya kan? Itu jangan seperti supaya orang tuh jadi istilahnya jadi nanti akan menyembah orang itu, akan jadi lebih pada dia supaya gue dapat nih ya. Dan efeknya juga sebenarnya ada secara langsung. Akhirnya netizen minta-minta ke saya. Dan ke konten kreator lain, banyak yang DM saya yang memberikan support. Thank you bro sudah mewakilkan. Muak nih sama mental-mental ngemis gitu loh. Iya. Karena kan itu efeknya. Efeknya ke sana. Jadi akhirnya orang nanti berharap, akhirnya mungkin bisa jadi nanti orang belaga susah supaya dapat bantuan. Ketika mohon maaf nih ya, ini yang baru terjadi kemarin nih. Apa tuh? Yang es gabus, ya kan?
Itu kan di viral tuh. Dapatlah bantuan, ya kan? Ketika dapat bantuan nih kemarin di konten Kang Deddy Mulyadi, KDM. Saya lihat. Ya kan? Situ Kang Gabus ini seolah-olah seperti kayak entah memang dia polos atau memang tidak bisa jujur atau emang grogi atau apalah, kita nggak tahu lah ya. Tapi ada beberapa penilaian seolah-olah dia tuh memanfaatkan orang yang kasihan, yang bantu dia. Nah kan apa namanya, karakter-karakter pribadi-pribadi ini yang nggak boleh tumbuh nih di bangsa kita, di masyarakat kita nih. Setuju, Bang. Yang ngarepin bantuan aja gitu kan, kalau udah dibantu memanfaatkan. Nah itu yang nggak boleh kan. Nah seperti itulah ya kita Dan akhirnya tidak bertanggung jawab sama hidupnya kan. Nah, sampai gitu. orang minta token listrik, minta 20.000 coba sampai gitu ya gitu. Maksudnya seperti itulah. Nah berarti ke depan nih Ethan nih di kontennya selain tinju apalagi main dipukul nih. Selain orang, konten yang bohong udah dipukul. ya. Ya, jadi sekarang kamu harus memukul sesuatu yang emang harus kamu hancurkan supaya tidak merugikan banyak orang. Nah, itu bagus tuh. Kalau awal langkah awal kan konten kreatornya kan. Konten Nah, sekarang kreatornya. impact-nya udah ada nih Bang. Sebelum saya menjawab itu ya, saya mau menyampaikan konten kreator ini saya sudah mendapat perhatian dari konten kreator banyak. Jadi baru hari ini saya up video, intinya lah beberapa hari yang lalu juga banyak laporan netizen kan. Saya tangani, saya bikin video yang bersangkutan si konten kreatornya langsung gercep tuh Bang. Apa itu? Memberikan klarifikasi, menjelaskan, meluruskan. Takut keburu. Saya tidak bisa bilang. Iya. Intinya Ya, itu kan bagus dong. Ya, intinya mereka sudah niat baik gitu. Iya, kalau dulu dunia fashion dulu ada namanya fashion police gitu kan sih. Jadi polisi fashion. Beban Kamu sih Bang nyandang beban polisi itu. konten tuh Iya, ya. enggak mau. Aduh, ntar Ethan nonton nih gitu bikin konten ini. Konten kita settingan nih. Ya kalau settingannya makin Masuk akal. dan Nggak mendidik nggak apa-apa ya. Nggak Memang apa-apa. semua kan harus di set. Iya, di-set. Supaya terlihat enak dilihat ya kan, baik itu gambar, blocking, semua memang harus di set. Iya. Cuma ya itu tadi jangan ada pembodohan. Jangan ada outputnya jangan nanti membuat masyarakat kita jadi masyarakat yang pemalas. Betul. Yalah, ayo dong kita harus mulai berani ngangkat harkat derajat kita sebagai bangsa Indonesia, jangan malu. Bangsa Indonesia juga punya banyak orang-orang yang pintar kayak Ethan gitu loh. Oh, alhamdulillah. Ya kan? Luar biasa, tepuk tangan buat Ethan. Mau membongkar gitu loh. Nah, kira-kira konten apa lagi yang kira-kira? Seller nakal Bang. Seller Nakal. nakal. Nggak pernah coba gini. Ada mohon maaf ya. Pernah nggak? Itu kan bahaya juga nih buat anak muda nih. Iya. Ya bahaya juga buat laki-laki yang itu loh, yang wanita-wanita yang di Instagram yang soft selling itu loh. Ngerti nggak sih? Enggak. Saya juga nggak ngerti sih. Takut salah juga ya. Sensor aja nanti sensor aja. Iya. Bisikin aja kalau Iya. enggak. Sensor aja. Soft yang jualannya tuh nggak keras gitu. Jualan apa dia? Ya jualan Enggak, saya beneran enggak tahu, Bang. jualan kue. Jualan kue gitu. Apa Oh, benar? Kue iya. kering. Nah, kita kalau kita jual kue kering, dia jual kue basah. Oh, kue basah. Emang ada ya gitu ya? Pokoknya cek link bio aja kalau nggak salah. Apa sih itu juga gitu. Pokoknya Intinya jualan. ya gitu. Jualan jasa. Iya, betul. Oh. Bukan jasa keuangan ya. Iya, tahu. Kalau jasa keuangan OJK. Iya, ini jasa kehangatan. Nah, Nah, itu kan kelihatan banget itu, maksudnya mohon maaf ya. belum lihat tuh, Bang. Emang Belum ya? lihat. Saya juga belum lihat. Nggak, saya beneran nggak tahu. Saya juga belum lihat Ethan. Beneran nggak tahu. Beneran nggak tahu. Ada ke sepas itu ya. Tahu maksudnya kan? Maaf ya Tan ya. Konten sekarang tuh saya ngeliat nih remaja, pasang remaja sudah benar-benar berani melakukan itu hal-hal yang dilakukan oleh pasangan yang sudah suami istri, misalkan. Buffalo Gathering. Kumpul-kumpul ya. Bahasa Inggris. Iya, Buffalo kebo, gathering ya kumpul kebo ya. Iya. Iya, hati-hati loh. Kalau kumpul kebo bisa kena penyakit kebobolan, Oh iya benar. Benar. bisa kecelakaan. Betul. Bahaya kan. Kalau udah kecelakaan, siapa yang rugi?
Ya kan? Mereka sendiri. Gitu. Nah, ini intermezzo aja ya. Iya. Nah, kita balik lagi ke tadi apa? Seller. Seller apa tuh? Seller tuh penjual nakal nih. Nah, naughty seller. Bukan naughty Amerika. Itu kan bukan naughty itu kan bandel, ini bad seller. Bad seller. Bad seller. Oh, Yang bikin video iming-iming iPhone 1000 dipajang tuh handphone berapa box 1000 join live. Pas saya masuk live-nya, jualannya lain, tidak ada tuh handphonenya. Nah, itu bagaimana cara kamu memulai untuk membongkar itu semua tuh? Ya dengan biasa meriak aja, saya diam saja. Dengan saya Tapi kan butuh butuh bukti-bukti itu loh. langkah awalnya saya react dulu, Bang. React dulu. Nah, jadi gini kan, di bio saya ada 2, membongkar konspirasi ternak follower dan mereaction video giveaway. Yang saya sering tampilkan adalah nge-reaction video giveaway. Membongkar konspirasi itu saya lakukan di belakang kamera. Oke. Jadi saya tidak. Jadi kamu harus gerebek dong kalau gitu. Iya, mungkin mengumpulkan data, saya ngechat sana, informan laporan ke saya saring, saya tampung, saya pelajarin, saya bikin benang merahnya kemana, modus operandinya gimana, motifnya apa, ini apa yang dirugikan, siapa yang dirugikan, laporannya mana, buktinya mana, itu yang saya lakukan. Wah, itu kamu mesti meeting berbulan-bulan tuh untuk Effort, membuat Bang. Effort. Pokoknya setiap hari tuh 2 minggu, 3 minggu awal, setiap hari saya pegang handphone, Bang. Wah, Dari melek sampai tidur. luar biasa nih. Tapi memang pasti itu hasilnya bakal luar biasa juga karena effortnya juga luar biasa ya. Semoga. Dan dampaknya juga emang luar biasa. Ya, itu yang Ya, saya itu senang. harapkan ya. Itu yang saya senang. Jadi artinya dari input kamu, proses yang kamu lakukan ini bisa memberikan dampak yang luar biasa dan tentu dampak positif ya. Iya. Harapan kamu kan. Iya, iya. Hilang lah kayak gitu nih. Nah, hati-hati ya, seller nakal nih ya. Siap-siap nih. Ethan sudah punya strateginya untuk membongkar seller nakal. Entah kalau diumumin mereka siap-siap nih. Iya. Iya. Tapi kan siap-siap artinya mereka bener-bener jual beneran, nggak nakal. Oh iya, atau bukti-bukti ya bisa. Paling bisa. tidak sudah Ya, ada ya. wanti-wanti, ada ultimatum. Oke, ultimatum Ya, boleh ketika ultimatum ini tidak diindahkan, dihiraukan, nah, siap-siap aja akan ada tindakan. Nah, Karena saya udah pelajarin tentang pasal-pasalnya kan. tuh. Wah, makasih ya, udah ada orang-orang berani dan pintar gitu untuk Enggak lah, Bang. bisa. Saya bukan pintar, bukan berani, nggak punya banyak waktu aja. Saya nggak Saya ada- punya banyak waktu nggak ada arti apa-apa buat netizen ya kan, tapi kamu ada artinya. Itu justru ini yang harus kita syukuri loh. Ternyata banyak anak-anak muda kita yang memang punya andil yang cukup besar. Mungkin sebagian merusak, sebagian mau membereskan. Ya, seimbang jadinya. Ya. Biar nggak anak muda kita rusak semua gitu kan. Betul. Jadi harus emang ada penyeimbangnya. Nah, penyeimbangnya inilah orang-orang seperti kamu nih Ethan, nih yang harus tampil berani gitu kan untuk membongkar semua konspirasi semua apa namanya ya semua kerjasama yang atau semua hal-hal yang nggak baik lah Iya. buat anak-anak muda sekarang gitu kan. Karena di luar negeri ya, di mana tuh Gen Z itu ternyata memberikan kekuatan untuk sebuah perubahan. Selama ini mungkin Gen Z dianggap sebagai generasi yang cuma hura-hura apa gitu lah. Ternyata bisa dibuktikan juga bahwa Gen Z bisa memberikan perubahan gitu. Nah, di China dan di Australia itu, kalau nggak salah, sudah ada regulasi tentang konten kreator, Bang. Betul. Nah ini yang nanti berharap Mas Gibran dengar ya. Itu juga Raffi Ahmad lihat sebagai utusan presiden khusus untuk ekonomi kreatif ya. Iya, iya. Dengar ini, nah yang kayak gini yang harusnya duduk di istana untuk mengawasi, untuk mengedukasi, mengadvokasi semua konten-konten kreatif, semua industri kreatif nih harusnya ada kayak gini nih. Harusnya. Ya, supaya industri kreatif kita tuh benar-benar bisa memang kreatif gitu Iya, kan. jangan cuma satu template diikutin semua karena berhasil gitu, let's say. Iya, jadi market follower market ya. Padahal begitu sistemnya juga kurang pas. Tapi karena itu berhasil, dapatkan follower cepet, dapatkan views, langsung semuanya menerapkan hal yang sama. Iya. Itu kan Kayak ini nih. Oke, sekarang berarti kalau menurut Ethan, konten AI, AI. nah gimana nih? Bahkan sampai akhirnya semua orang bikin konten yang memang itu sih menarik, tapi kan akhirnya ini banyak editor-editor, banyak filmmaker yang harus kehilangan bahkan salah satu stasiun TV
menayangkan tuh. Iklan ya. Bukan iklan, serial. Serial AI. AI. Iya. Coba diklik deh, TV yang itu. Ini TV kan Iya. AI. Gue banyak dulu Ah, yang drama itu. no. Oh, full AI tuh. AI, Iya. masih AI dan tayang di TV. Bagaimana menurut Ethan? Kalau saya pribadi ya, kalau ini saya berani berpendapat. Nah. Kalau ini ya hukum rimba aja bang, yang kuat yang bertahan. Ya, gue udah Ya artinya yang pintar yang bisa buat AI, yang bisa memanfaatkan AI dengan baik ya dia yang menang. Iya. Dulu sempat ada ungkapan ya YouTube membunuh TV ya. Iya, sekarang AI Bener kebunuh TV. TV kebunuh selama Iya, YouTube. Bener. betul. Semua media masangnya di YouTube dari sosial. Sekarang AI nih membunuh orang-orang kreatif ini ya. Iya. Ini benar-benar apa kira-kira menurut Ethan apa yang harus di industri kreatif ini apa yang selain aturan ya tadi kayak di Cina ya, di Australia sudah apa sih yang harus digaris bawah itu untuk peraturan apa nih yang harus kita Hari ini saya terapkan? Hari ini saya ada bikin story kalau saya tuh kepikiran bisa nggak ya saya tuh bersuara untuk ke DPR untuk dibuat regulasi. bisa dong. Regulasi untuk misalkan di dunia konten kreator yang tadi sudah saya bahas, di dunia AI juga mungkin bisa. Maksudnya AI ditetapkan tidak boleh digunakan untuk ini. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk film atau gimana. Jelas. Jadi job desk masing-masing antara AI dan manusia itu jelas. Iya. Orang tidak perlu harap-harap cemas untuk kehilangan gak ya? Orang nggak perlu berlomba-lomba sama AI jadinya. Iya betul. AI kan diciptakan untuk Mempermudah. membantu. Iya. Bukan untuk menghilangkan. Iya. Sebagai tools ya. Betul. Sebagai palu, sebagai paku, bukan sebagai tukang. Betul. Jangan sekarang dijadikan saingan. Edit kalau pakai AI berapa? Edit sama Editor? lu berapa? Editor berapa? Kayaknya nggak gitu ya. Itu harus ada regulasi dari pemerintah sih. Pemerintah nggak bisa kayak cuman ini mah ini merem-merem. Ntar efeknya panjang nih bang. Ini kita jadi ingat sejarah di mana revolusi industri. Di mana tenaga manusia digantikan dengan mesin kan. Ya. Nah, ini kan juga masuk ke fase yang sama nih. Tapi walaupun digantikan mesin, tapi kan ada operatornya. Ada. Gitu, ya kan? Nggak mesin digerak sendiri itu tiba-tiba jadi barang gitu kan. Nah, sama harusnya juga AI ini tetap membutuhkan membutuhkan bukan apa ya imitasi apa tuh akal imitasi. Kalau dalam bahasa Indonesia AI itu akal imitasi. Nah, ini harus akal yang original. Akal originalnya yang mengoperasikan akal imitasi. Iya. Itu harusnya. Iya. Ya mesin tetap dioperatorin oleh manusia. Gitu. Jadi semua manusia juga nggak kehilangan pekerjaannya. Ya. Gitu. Bahkan iklan sekolah mana tuh? Ada iklan sekolah apa? UI apa gitu. Kampus mana gitu. Bikin iklan full AI semua. Nah, Wah, tuh kayak serem tuh. nah itu dia. Padahal dari dunia pendidikan ya. Iya, aktor-aktor tidak terpakai tuh. Nah, saya aja udah mulai nganggur sekarang. Oh, iya. Nah, memang main film juga cuma berpasin doang nih, gara-gara AI nih gitu. Nah, yang bisa nih audiensi ke Mas Gibran. Karena Mas Gibran juga termasuk orang yang peduli ini. Iya. Anak muda juga kan. Apalagi dia yang selalu menggembar-gemborkan kuasai AI ya. Ya. Saya pernah dengar kan? Iya, saya ingat. Iya. Kita belum sempat menguasai AI udah menguasai kita. Tebal. Makanya nih, dia harus datang. Kayak pasti bawa kok datang ke istana. Kita juga waktu era Pak Jokowi sering menerima masukan keluhan dari para seniman. Apa sih yang menjadi keluhan kalian? Apa sih gitu kan? Nah, mungkin sekarang bisa nih. Buat audiensi aja dulu ke Mas Gibran, ke Boleh Wapres. pelan-pelan ya. Bisa nanti. Nanti saya coba Lobby. tunjukkan ke sana ke Mas Gibran. Oke. Iya, kebetulan saya nggak kenal sama Mas Gibran. Ya, kirain kan. Nggak. Tahu sih. Kan kenal bang. Nggak, saya kenal sama Mas Gibran. Maksudnya Mas Kayaknya Gibran. nggak kenal. Saya pernah sebelum Mas Gibran menjadi wakil presiden, saya pernah ketemu beliau langsung di Cirebon di sebuah pondok pesantren. Ngobrol baik kita. Saya sama Mas Kaisang juga dekat. Nah, mudah-mudahan Mas Gibran masih ingat saya gitu. Pasti inget lah. Siapa yang lupa Bang Belu? Ya bisa aja. Mas Gibran kan dulu wakil presiden. Saya kan bukan siapa-siapa. Iya. Takutnya lupa. Tapi ntar saya coba
WhatsApp Mas Gibran ya. WhatsApp. WhatsApp. DM. DM boleh. Nah, Mas Gibran, ini ada Michael Ethan, konten kreator yang luar biasa nih untuk ingin memberikan masukan, audiensi Iya. untuk industri kreatif di tanah air. Betul. Gitu ya. Mas Gibran, nih. Ethan ngomong sini kabarnya. Mas Gibran. Mas Gibran. Iya. Mas Gibran nih, ini bukan temannya Panji Mas Gibran. Bukan cuma followernya. Tapi saya follow Gibran juga. Sama, saya juga follow Panji, follow Gibran juga. Ada Panji teman saya juga, Panji belajar ngelawak sama saya juga. Oh iya? Iya. Dalam tulisannya Panji bilang salah satu yang dia kagumi sebagai komedian adalah Bedu. Karena dulu Panji sama Bedu tuh kita pernah satu panggung bareng di Ngelenongnya Trans TV. Dulu Panji sebagai penonton dulu tepuk tangan gitu, main terus naik sebagai pemain gitu kan. Saya juga dulu di antara cagur paling idolain Bang Bedu. Sangat. Bener. Makanya Iya, pasti tuh. bilang Bedu siapa? Komedian. Ya, saya ini mah tahu langsung. Enggak, itu paling Wendy kali. Enggak. Ngangkatin saya kali Wendy kali. Enggak Wendy itu kok saya. Kalau saya nggak follow Bang Wendy. Saya juga enggak. Oh iya. Iya kan. Habis ini follow. Iya, habis ini follow. Oke, habis kita follow dia. Coba ya Ethan ya, kita coba. Ini saya sangat dukung nih. Wah, terima kasih. Ya, untuk Ethan punya misi yang khusus ya untuk memberikan regulasi bahwa memang penggunaan media sosial harus sudah diatur. Iya, nggak bisa seenaknya. Masa kebijakannya dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, lah pemerintahnya mana? Mana? Usia juga harus sudah mulai dibatasi ya kan. Iya. Para pengguna kayak orang beli rokok lah, usia juga Itu kan harus dibatasi, dibatasi. kan? Karena bahaya. Media sosial itu seperti mata pisau. Kalau yang gunain bijak bisa membantu Itu baik. pekerjaan dia, Betul. motong buah, bikin sayur. Kalau orang yang nggak bijak jahat bisa buat bunuh orang. Betul. Bisa buat bunuh diri sendiri. Iya. Nah, Sama dengan konten Konten kreator ini juga, media sosial juga Betul. bisa bermanfaat untuk orang, bisa membunuh orang lain. Iya, setuju. Seperti itu ya. Setuju. Salah satunya udah dibuat lah draft-draftnya pasti udah ya yang Sudah. ingin Ethan sampaikan. Draft sih belum, cuman apa yang sudah saya pikirkan. Poin-poinnya lah ya, Iya, poin-poinnya. poin-poin. Harusnya tuh gini. Mau di dunia ini harusnya begini gitu. Jadi jelas. Ada patokannya, ada pakemnya. Iya, Di luar iya. negeri kan udah melakukan. Sudah. Jadi itulah. Nih cakep. Tapi boleh tepuk tangan dong buat Ethan yang luar biasa ini ya. Sekali lagi. Ada nggak ya? Berarti kalau gitu Ethan ada nggak pesan nih buat netizen nih ya supaya lebih bijak lagi lah dalam menilai sebuah konten yang viral atau dalam membuat konten ya apapun bentuknya itu mau giveaway mau prank apapun lah ya. Iya. Apa sih yang mau Ethan sampaikan nih buat para netizen di kita nih? Kalau saya melihat netizen kita ini, saya bukan menghujat atau menghina, tapi memang harus kita akui literasi netizen kita tuh agak kurang. Yes, betul. Betul nggak? Betul. Saya tidak bilang bodoh dan Enggak, pintar. memang kurang referensi aja Iya, gitu. literasinya baca. kurang. Jadi saat melihat sesuatu, mereka itu kurang dapat kemampuan untuk menilai hal itu masuk akal tidak. Sumbernya dari mana? Ini yang ngomong siapa segala macam, mereka kurang mampu itu. Nah, saya pengen banget untuk netizen ini literasinya naik, Bang. Gus. Tidak usah pintar-pintar lah, nggak usah. Emang saya bukan guru, saya bukan edukator, saya bukan profesor, saya omong kosong kalau saya bilang pengen mencerdaskan bangsa, enggak. Tapi literasinya naik aja. Logikanya jalan, kritisnya jalan, skeptisnya jalan. Jadi saat melihat konten apapun, nggak gampang percaya tuh. Betul. Diselidiki dulu. Misalkan saya lihat konten abang misalkan bagi-bagi 1 miliar. Nggak mungkin. Misalkan. Mendingan buat saya ngapain saya bagi gitu. Misalkan. Jangan makanya pasti orang langsung kritis Iya, tuh ya. kalau misalkan kalau ada orang yang benar kan ini siapa nih yang bagiin? Oh, Bang Bedu. Bang Bedu itu siapa gini? Kan Dicek. ditelusuri dulu, iya. Jangan langsung ada orang bagi 1 M. Wah, malaikat nih. Wah, malaikat. Lihat rumahnya bagus. Nah, terus tanpa perlu tahu ini motifnya apa ya dia berbagi seperti itu. Harusnya kan kita tahu. Abang percaya nggak? Tidak ada makan siang gratis. Ya, tidak ada yang gratis. Iya betul Ini betul. kan? Ya itu udah istilahnya itu tidak ada makan siang gratis. Iya. Semua ada bayarannya lah. Entah dibayarnya sekarang, entah dibayarnya Betul. Dan bayaran mereka itu bukan selalu gimana-gimana, tapi dengan follow atau dengan ikutin live-nya, beli barangnya mereka. Indian kan ke sana. iya. Dia bikin konten bagi-bagi. Kita diajak secara tidak langsung untuk datang ke live-nya. Di live-nya kita di apa? Suruh nonton kan minimal. Jadi traffic. Ya, tetap ada. Bayaran dia bayaran kita buat dia juga. Ya? Iya. Mereka dapat traffic. Iya. Ini paling minim tuh dapat traffic. Jadi saya pengen literasi penonton tuh netizen naik. Jadi akhirnya hoax-hoax itu kita akan susah tuh. Iya. Karena kan literasinya naik. Betul. Jadi saat ada berita hoax dimanapun tentang Nggak langsung apapun, share. nggak langsung share komen. Wah, Sebelum dia sharing,
sebelum dia saring dia harus saring dulu kan. Dia karena dia bisa menyaring karena bekal literasinya, bekal kritisnya dia ini logisnya sih ini masuk akal, dia motivasinya apa sih dia bikin konten ini? Ya. Nggak main langsung sharing aja ke orang-orang. Nah, saya percaya itu bisa dilatih Bang literasi. Jadi skeptis juga bisa diajak. Biar orang tidak gampang percaya itu bisa diajak. Mengkritisi suatu hal tuh bukan hal yang jelek. Iya. Itu kan hal yang baik gitu. Iya. Kita tidak gampang percaya. Akhirnya kalau kita tidak gampang percaya, kita tidak gampang dirugikan, tidak gampang dibodohi, tidak gampang dijahati. Efeknya luas gitu. Iya, saya sih suka konten giveaway itu yang prank tapi bener-bener ikhlas tuh. Saya cuma lihat sama si itu siapa yang Aidan. preman. Aidan. Aidan ya, Aidan yang jadi Mirza. preman ya, Aidan Mirza itu dia. Saya cuma saya follow dia suka gitu. Dia pun nih maaf kata kalau saya ngomong pendapat saya soal dia ya, saya berani. Maaf kata itu pun tidak gratis kan orangnya. Iya. Jadi bener. konten kan. Jadi konten maksudnya. Iya, Artinya, itu kan Aidan ngasih uang sebagai bentuk permintaan maaf dan terima kasih. iya, ada feedbacknya juga buat dia. Iya, ada konteksnya. Ada konteksnya. Si Aidan bukan tiba-tiba malaikat dia ngasih uang tanpa itu kan. Terus udah gitu Aidan punya usaha kan. Iya. Jadi saat kita pikir nih orang uangnya dari mana? Ya dari usahanya dia. Masuk akal kan? Oke. Kalau ada orang bagi-bagi, kerjanya apa kita nggak tahu, tapi dia bagi-bagi. Nah itu yang dipertanyakan harusnya. Kita cari tahu kan. Ya itulah yang saya pengen bagikan. Kontennya menghibur kalau buat saya. Ya. Bukan lebih pada nominal uangnya ya. Ya, Ya paling kan cuma 100.000, 200.000, 300.000 gitu kan. Tapi kan kalau dibagiin setiap ini kan bisa kehitung jumlahnya berapa kan. saya juga dulu prankster bang. Oh, kamu pernah bikin juga ya Tan? Bikin, saya tahun 2019 sampai 2022. Apa itu kontennya? Prank? Ngeprank orang. Uang juga? Enggak, dulu saat itu belum zamannya. Oh, apa itu kamu pranknya? Ngeprank bajak berantem, ngeprank banci, macem-macem lah. Prank-prank lucu. Kayaknya saya pernah ngeliat konten-konten kamu itu. Cuman saya kan belum dekat gini nih. Yang prank-prank berantem terus kemudian boxing gitu kamu kan ya. Ya, prank-prank gitu. Tuh, ya saya pernah. Cuman kan sekilas-sekilas kan kayak ada di beranda saya. Gitu. Dulu saya tidak ngasih uang depan kamera, di belakang. Saat itu kan belum tren kan bagi-bagi uang. Di belakang kamera aja gitu. Oke. Baik. Dan ini juga ini Andi minum dulu Tan. Kalau kue, maaf. Ini bukan prank, ini asli Tan. Oh iya. Ini Nggak usah bang, nggak usah. Ayo pilih. Nggak usah maksudnya gimana sih? Nggak usah saya mau kasih jadi nggak usah gimana nih? Nggak apa-apa habis maksudnya boleh. Mau yang keju, apa yang coklat. Ini ada dari Arifa Bakehouse. Nah, Paling enak yang mana? coba. Semuanya enak. Aku suka sih keju. Abang suka ini? Keju. Nah, saya ini aja. Emang nggak mau sama gue ya? Nanti so sweet bang. Soalnya itu so sweet. Itu bukan Tan. Itu ada solasinya. Oh iya. Ya dia kena penyakit makanya diisolir. Isolasi. Bisa nggak? Nggak bisa bang. Sama saya juga nggak bisa. Nah sambil ini. Nah, kalau yang dimakan ya Tan. Iya bang. Tolong bukain Mas Aris. Nih, Mas Aris dia yang punya. Oh iya. Ya, yang punya toplesnya. Bang Budi yang punya. Ini Mas Aris yang punya. Bang Budi yang mana? Enggak. Saya numpang duduk doang sini. Kalau saya biasa. Kalau Ethan bilang enak, ini harus jujur ya, review jujur ya Ethan ya. Jujur. Enak. Kalau enak langsung buang aja nggak apa-apa, udah. Nah, ini kita berani. Kita berani ya. Itu kurang ajar. Enggak serius, karena kita berani. Maksudnya kita ngasih buat konsumen yang nggak enak, ya kan? Artinya kita berani untuk bilang kalau sampai ada yang nggak enak, buang. Jadi kalau misalkan pendapat saya salah, buang, katanya pakai pendapat kamu yang benar. Nah, ini kalau ada yang kalau ini nggak enak, buang kuenya. Saya yang tanggung jawab. Karena ini pasti enak. Oke. Jaminan. Coba ya. Iya. Tuh enak kasih sih, gue belum cobain. Enak. Ini baru kan? Iya dong. Iya. Ini apa namanya? Nah, Itu apa ada? namanya palm sugar cheese. Apa sih? Oh, saya merinding tuh bang. Serius dong. Ini merinding tuh. Jangan bercanda. Terus, ini saya pikir keras. Tentu empuk gitu. Ekspektasi kamu tadi ini apa nih? Kayak garing krak gitu. Oh, tadi kue kering garing ya. Ternyata hancur lembut lumer karena di mulut. cheese-nya ini. Apa namanya tadi? Palm sugar cheese. Sebelumnya memang udah ada jenis ini. Iya. Emang udah ada. Ada. Nggak gitu, manisnya nggak lebay. Yang lebay. Serius. Boleh red dong, 1 sampai 10. 9,5. Wow. Makasih Ethan. Jujur ya. Ini review jujur ya Ethan ya. Bukan karena Ethan ada di sini ya Ethan ya. Enggak, serius. Tuh, kasih tahu boleh dengan Ethan nih. Ini. Tuh. Kenapa nggak 10? Karena saya belum pernah nyobain yang lain. Oh iya betul. Akan Harus ada jadi pembanding 10, dong. nggak Biar adil. fair. Benar nggak Ini fair. yang pertama kali. Mungkin aja memang enaknya begini semua. Bisa Iya. jadi. Tapi ini belum di tempat lain nggak ada
apa kayak gini nggak ada ya? Jarang. Jarang. Ethan ini memang hasil kreasi dari Alifa Bakehouse. Serius enak loh bang ini. Enak, iya nggak apa-apa. Ntar bawa aja bawa, serius. Aduh, Bawa di jangan. mobil, bawa serius. Jangan satu. Bawa. Nanti disiapkan. Canda, Bawa, canda. disiapin. Nanti yang baru disiapin. Nggak enak, Iya, serius. Buat Berapa ini? Ethan. Hah? Berapa? 70.000. Oh, worth it lah. Worth it ya? Pakai Wisman nggak? Yes. Nah, itu makanya. tahu. Wah, keren dia. Ethan bisa masak juga. Saya Cooking. lidahnya tajam. Tes food Iya. tester ya. Saya kan terakhir usaha catering. Oh benar. Jadi dia tahu mana makanan enak, mana makanan nggak enak ya. Wah, ini enak banget. Iya, silakan nggak apa-apa. Makan aja kita tunggu sampai habis itu. Podcastnya nggak kelar-kelar dong. Nggak, maaf. Nggak apa-apa terus dah. Kan saya ngasih, kan dulu kan ngasih apa waktu Ethan buat makan. Kalau orang makan Keterusan, nggak boleh jadi dulu, nggak keterusan apa-apa. udah. Iya, oke, gini aja deh. Mungkin Ethan mau menikmati makanan ini ya. juga udah hancur nih. Ini karena Ethan sudah, alhamdulillah terima kasih Ethan udah mau mampir ke sini. Mohon Waduh, maaf ya. saya makasih loh. Ini konten belum ada apa-apanya nih. Ini podcast kita belum banyak yang nonton. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Ethan nih bisa ngangkat podcast Amin. kita. Ethan Ya. mau, terima kasih udah datang ke sini Ethan ya. Saya dari awal nggak dikasih tahu sama Bang Bedu. Masa? Kalau tahu, Ya. kemarin ya semalam ya. Tapi artinya memang Ethan orang baik. Nggak lihat Nggak. siapa yang mau didatengin, tapi Ethan mau datang. Ini kan demi mengedukasi penonton juga ya kan. Kehadiran Ethan di sini ada manfaatnya buat podcast kita juga dan Amin. juga buat penonton. Dan sukses terus buat Ethan ya. Pokoknya tetap di tracknya Ethan. Amin. Ya bertanggung jawab. Ethan tuh diberi kekuatan. Ketika orang diberikan kekuatan, itu Ethan dikasih tanggung jawab. Yang lebih besar. Iya. Ethan udah punya kemampuan berpikir yang logis, berpikir yang cerdas, berpikir yang kritis. Ethan dianugerahin sama Tuhan itu. Nah, Amin. tanggung jawab Ethan itu sekarang makin berat. Iya. Ya harus fokus dan konsisten dengan apa yang Ethan lakukan dari sekarang. Dan akan ada dampaknya kok. Amin. Kita semua bisa merasakan apa yang Semoga Ethan ya. lakukan ya. Ya. Kita dukung. Oke, terima kasih itu. Tepuk tangan sekali buat Ethan. Terima kasih Bang Bedu. Udah mampir di Terima kasih. Bitok bicara sampai mentok. Tok tok tok. Terima kasih Ethan. Ya, terima kasih.